Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Suping dulur di channel Kang Asep Sunardi. Nah, baik Bapak Ibu operator sekolah dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di semester baru ini aplikasi Dapodik yang sudah kita tunggu-tunggu sudah rilis ya. Nah, kita bisa mengeceknya di halaman Dapodik-Dasmen Kemdikbud ya, di sini nih. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di halaman unduhan di sini sudah muncul installer aplikasi Dapodik versi 2024. Nah, baik Bapak Ibu, di sini pada video kali ini ya, saya akan membahas tentang cara menginstal aplikasi Dapodik. Berikut cara mengerjakannya sampai selesai. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama ya Bapak Ibu, kita harus menguninstall terlebih dahulu aplikasi Dapodik yang lama sampai bersih ya, apalagi kalau misalkan di laptopnya menggunakan dua sekolah ya di Dapodiknya. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama akan kita uninstall terlebih dahulu, dan pastikan sebelum uninstall kita sudah melakukan sinkronisasi data Dapodik terlebih dahulu. Nah, kalau sudah sinkron, barulah kita uninstall aplikasi Dapodik versi lamanya atau versi 2023D-nya ya untuk SD. Nah, di sini saya menggunakan salah satu software yaitu Revo Uninstaller. Nah, kalau belum ada silahkan Bapak Ibu cari saja di Google, kemudian pilih yang gratisan saja. Nah, ini kita klik saja untuk Revo Uninstallernya, kemudian kita buka aplikasi Dapodik versi mananya? Dapodik. Nah, ini sebenarnya saya tadi sudah menginstal 2024 titik ya, tapi akan saya coba untuk menguninstallnya lagi. Nah, Bapak Ibu, kita pilih softwarenya atau aplikasi Dapodiknya, kemudian kita klik uninstall, kemudian kita pilih continue dan kita pilih yes ya untuk menguninstallnya. Kemudian kita tunggu sampai proses uninstallnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya, tapi jangan langsung kita klik yes terlebih dahulu karena di sini ada pemberitahuan untuk merestart atau memulai ulang. Jadi kita pilihnya no saja ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau di restart juga tidak apa-apa karena saya di sini sedang merekam video, jadi saya pilih no saja. Kemudian Bapak Ibu kita pilih scan ya, kita scan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita pilih select all, kemudian next, kita yes lagi, select all lagi, finish, kemudian yes. Nah, di sini proses uninstallnya sudah selesai, sudah bersih sampai ke folder-foldernya. Kemudian kita close saja untuk aplikasi Revo-nya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendownload aplikasi Dapodik. Kalau Bapak Ibu sudah ada aplikasinya, itu lebih bagus langsung saja menginstal. Nah, untuk step yang kedua yaitu saya akan mendownload aplikasi Dapodik. Untuk SD, aplikasi Dapodiknya yang atas linknya yang ini ya. Untuk Dapodik yang SMK khususnya yang bawah. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan aplikasi Dapodiknya masih pakai versi lama 2024 tanpa titik, silahkan download yang link 1 patch 2024 ini. Nanti akan muncul yang terupdate-nya 2024 titik supaya bisa melakukan sinkronisasi ya. Kayaknya ada yang sudah pernah juga menginstal tapi katanya nggak bisa sinkron. Nah, berarti Bapak Ibu harus mendownload dan menginstal link patch-nya untuk aplikasi Dapodik. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja klik download di sini, kemudian kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, di sini saya sudah mendownload. Nah ya, kita buka foldernya.
Nah, ini adalah aplikasi Dapodik yang sudah saya download. Kemudian untuk menginstalnya itu kita menggunakan Run As. Jangan langsung double klik ya. Usahakan pakai Run As. Klik kanan, kemudian kita pilih Run As Administrator. Nah, selanjutnya kita kecilkan terlebih dahulu. Kita klik saja lanjut. Nah, ini adalah proses install. Ini adalah step ketiga, yaitu menginstal aplikasi Dapodiknya. Tinggal lanjut, dan pasang terakhir ya. Nah, selanjutnya ini prosesnya agak sedikit lama. Nanti videonya akan saya skip. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, baik Bapak Ibu, ini prosesnya sudah selesai untuk install Dapodiknya. Kemudian lihat readme-nya yang ini kita hilangkan saja. Kemudian kita klik selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung diarahkan ke halaman aplikasi Dapodik. Nah, di sini untuk registrasi ada dua cara. Yang pertama ada offline dan yang kedua online. Untuk offline, Bapak Ibu harus mengunduh profil terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu klik unduhan. Klik ya, masuk ke halaman unduhan di halaman Dapodik Dasmen-nya. Kemudian kita masuk ke data profil. Nah, pilih provinsinya, misalkan Jawa Barat, kemudian kita download. Nah, kemudian diisi username, password, dan koreknya ya untuk aplikasi username Dapodik dan seterusnya. Ini tidak akan saya bahas. Nah, saya akan bahas untuk yang cara online lebih mudah ya, karena langsung otomatis. Nah, Bapak Ibu, untuk registrasi online kita harus memasukkan kode registrasi, username, dan password Dapodiknya. Langsung saja kita isi. Pastikan komputer kita sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang cukup memadai. Kemudian kita klik registrasi. Nah, kita tunggu sampai proses registrasinya selesai. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah berhasil ya registrasinya. Kemudian kita klik OK saja dan kita bisa langsung login. Nah, di sini sudah muncul untuk tahun pelajaran yang baru, yaitu 2023-2024 semester ganjil. Kemudian kita masuk saja langsung. Kita klik di sini, kemudian kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, baik Bapak Ibu, kalau muncul seperti ini kita klik saja, jangan tampilkan lagi. Nah, baik Bapak Ibu, saya review sebentar ya untuk aplikasi Dapodik ini. Jadi langkah tadi yang pertama adalah menguninstall aplikasi Dapodiknya, kemudian mendownload dan menginstal ulang aplikasi Dapodiknya. Kemudian kita melakukan registrasi melalui online dan sampai berhasil seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita perhatikan versinya adalah 2024 titik, ini yang terbaru untuk saat ini ya. Pakai titik ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum ada titiknya di versi 2024, berarti Bapak Ibu harus mendownload patch-nya yang ada di halaman unduhan. Nah, kemudian di sini ada link patch 2024 supaya bisa sinkronisasi. Nah, baik Bapak Ibu, kalau sudah muncul halaman seperti ini ya, selanjutnya kita pilih terlebih dahulu menu validasi. Kita lihat terlebih dahulu validasi lokalnya apa saja yang invalid.
karena kalau ada invalid kita tidak bisa melakukan sinkronisasi. Kalau warning masih bisa ya, kalau invalid kita nggak bisa sinkron. Nah, yang pertama di halaman sekolah, di sini data rinci periodik sekolah untuk periode 2023. Data rinci dan sanitasi ya. Data rinci periodik sekolah. Nah, dan sanitasi berarti kita masuk ke menu sekolah terlebih dahulu. Nah, kita klik menu sekolahnya. Kemudian kita tunggu. Yang invalidnya adalah data rinci ya. Nah, Bapak Ibu, saya rasa ini membukanya agak berat ya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, agak berat membuka Dapodiknya. Solusinya adalah kita mengclear history, tapi kita close terlebih dahulu. Kita close browsernya, kemudian kita buka lagi dan kita clear history ya. Nah, caranya kita pilih titik 3 di sini, kemudian ada history. Kita pilih history atau menggunakan langsung CTRL-H. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih clear browser data. Ini fungsinya supaya membuka aplikasi Dapodiknya lebih cepat. Kita buka halaman basic, kemudian time range-nya pilih all time, edit pane-nya pilih all time. Kemudian kita clear data. Nah, baik. Di sini sudah selesai mengclearnya ya. Kemudian kita close lagi, kita buka aplikasi Dapodiknya. Kita double klik. Dan di sini terbuka aplikasi Dapodik. Kita masuk lagi. Kemudian kita buka lagi aplikasi Dapodiknya. Jadi setiap kali kita membuka aplikasi Dapodik, khususnya pertama kali, yang harus kita lakukan adalah mengecek validasi lokalnya. Nah, di sini udah mulai agak cepat ya. Kemudian kita cek validasi sekali lagi. Kemudian kita klik satu-satu. Nah, seperti ini. Kita klik sekolah. Sini masih menghitung dan seterusnya. Nah, di sini yang terlihat adalah data rinci periodik sekolah dan sanitasi sekolah. Karena di sini ada periodik sekolah, berarti kita masuknya ke menu sekolah. Kemudian kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul halaman seperti ini yang harus kita simpan atau isi terlebih dahulu ya. Data periodik untuk tahun pelajaran 2023-2024 semester ganjil. Waktu penyelenggaraannya, yang pertama kita pilih 6 hari. Saya kebetulan di sini SD ya. Di sini sumber listriknya adalah PLN saja. Kemudian daya listriknya adalah 1300. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita ya. Kemudian waktu ketersediaan listrik sepanjang waktu bersedia menerima BOSP ya, klik ya. Kemudian sertifikasi ISO kebetulan di sini belum sertifikasi kecepatan internet. Nah, di sini karena sudah memasang WiFi, jadi disesuaikan dengan berapa Mbps. Nah, kalau misalkan menggunakan hotspot dari HP juga disesuaikan berapa Mbps yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena di sekolah saya menggunakan 50 Mbps, jadi kita isi saja 50 MB. Kemudian kita klik simpan. Nah, invalid yang kedua kalau tidak salah adalah sanitasi. Kita pilih menu sanitasi di sini. Kemudian kita isi sanitasi pertama dari sumber air. Air naonnya? Air ledang, PAM ya. Kemudian sumber air minum di sini tidak disediakan di sekolah. Kecukupan air bersih cukup sepanjang waktu. Setelah sekolah menyediakan jamban, ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan sekolah kita untuk sanitasi.
Nah, di sini Bapak Ibu sudah disimpan, kemudian kita coba cek validasi lokal lagi. Kita masih di menu sekolah, kemudian kita refresh. Apakah sudah hilang? Ya, di sini sudah hilang untuk invalidnya. Kemudian kita masuk menu Sarpras. Di sini Bapak Ibu banyak sekali ya, ada 210 yang invalid. Nah, kemudian kita masuk ke menu Sarprasnya. Kemudian kita pilih tanah dan bangunan. Kita klik tanahnya di sini, kemudian kita pilih menu aksi, kemudian salin data periodik. Kita pilih ya dan kita tunggu penyalinan data periodiknya. Kemudian kita klik OK, kita kembali lagi ke menu validasi lokal. Kita coba refresh ya. Apakah masih ada yang invalid, dan jadilah 0 untuk yang invalid Sarpras. Nah, Bapak Ibu, dua menu ini kalau sudah, jangan lupa kita reload terlebih dahulu atau refresh ulang supaya datanya tersimpan ya. Nah, kemudian kita coba cek validasi lagi. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita masuk ke data peserta didik, ada 102 yang invalidnya ya. Di sini adalah data rinci periodik peserta didik. Nah, ini yang invalidnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang invalid peserta didik, kita masuk menu peserta didik, kemudian pilih lagi peserta didik. Nah, kita klik OK, kemudian kita pilih di sini, sebentar ya, masih ngagoeng. Nah, ini kita pilih salin data periodik, kemudian kita pilih ya. Coba kita klik OK dan kita buka lagi untuk validasinya. Kemudian kita coba refresh. Apakah sudah berubah? Dan di sini masih ada satu ya yang invalid, yaitu terdapat sejumlah 101 untuk peserta yang belum masuk ke rombongan belajar. Nah, kemudian karena di sini masih ada satu yang invalid terkait dengan rombongan belajar, berarti Bapak Ibu kita masuk ke menu rombongan belajar. Kita pilih menu reguler. Untuk rombel reguler di sini masih kosong ya. Nah, kita pilih saja di sini menu aksi ya, ada di bawah nih di sini. Ini bisa ditarik ke atas nggak ya? Kemudian kita pilih kenaikan kelas. Kita pilih dari kelas yang tingkat 1, berarti tingkat 1 naik ke kelas 2 ya. Kemudian kita klik ya. Nah, bisa ya. Kemudian kita pilih lagi yang naik ke kelas 3. Nah, ini dari kelas 2 naik ke kelas 3. Kemudian kita pilih lagi naik kelas 3 naik ke kelas 4. Selanjutnya di sini kita pilih untuk kelas 4 naik ke kelas 5 ya. Jadi yang naiknya adalah kelas 4. Nah, selanjutnya terakhir adalah kelas 5 yang naik ke kelas 6. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tinggal disesuaikan saja untuk ruang kelasnya nanti ya sekalian. Nah, selanjutnya karena di sini kelas 1-nya belum ada ya. Ini adanya kelas 2, kelas 3, 4, 5 dan 6. Kelas 1-nya belum ada, kita pilih tambah. Kemudian kita pilih kelas,
Kemudian kita pilih tingkat kelasnya itu kelas 1. Kemudian kurikulumnya, karena yang terbaru adalah kurikulum Merdeka ya, untuk kelas 1 dan 4 untuk tahun ajaran sekarang. Kemudian nama rombalnya adalah kelas 1. Wali kelasnya adalah Ibu. Di sini sudah habis ya. Nah, kalau misalkan di sini kosong, ya, di sini tidak bisa menambahkan wali kelas, berarti Bapak Ibu harus masuk ke menu GTK. Kita cek terlebih dahulu ke menu guru, halaman guru ya. Apakah nama gurunya sudah ada? Dan di sini sudah ada. Kemudian kita klik salin penugasan. Nah, kemudian kita pilih ya. Nah, yang tendik juga sama ya. Kita pilih salin penugasan dan kita pilih ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke rombel reguler yang tadi. Nah, ini akan hilang lagi ya, karena tadi kelas 1-nya belum disimpan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Tingkatnya kelas 1, kurikulumnya kurikulum Merdeka, nama rombelnya kelas 1. Wali kelasnya adalah ini masih belum muncul ya. Ini ada kelas di kelas 2. Kita coba reload terlebih dahulu ya. Kita reload. Nah, kita coba tambahkan lagi. Kita coba. Nah, sekarang wali kelasnya sudah muncul. Ternyata harus di-reload ya. Nama-nama gurunya sudah muncul. Kita masukkan. Kemudian ruang kelasnya karena kelas 1 dan kita pilihnya ruang kelas 1. Untuk moving kelas kita pilih tidak ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kelas 2 juga sama, ini disesuaikan untuk wali kelasnya dan seterusnya ya. Sini kita isi kelas 2 itu Ibu Nining ya. Kemudian ruang kelasnya juga kita rubah. Nah, kemudian kelas 3 ini yang tanda merah ini kita edit, masih proses edit ya, belum kita simpan. Jadi kalau sudah selesai semua baru kita simpan. Ini disesuaikan dengan SKBM ya. Kemudian kelas 3 udah benar, kelas 4 ku Ibu Imas, kelas 5 ku Bu Risma, kelas 6 sama ku Bu Risma. Iya udah. Nah, tinggal ruangannya kita rubah. 4 ini kelas 5, ini kelas 6 ya. Untuk kelas 5, 6 itu sama siapa ya? Kayaknya 2 deh ini. Yang ini. Ya, udah sementara seperti ini dulu ya. Kemudian kalau sudah diedit semua, untuk kurikulum yang kelas 4 itu kan kurikulum Merdeka ya. Nah, di sini Bapak Ibu karena tadi statusnya dinaikkan kelas, jadi tidak bisa ya. Jadi harus ditambahkan. Nah, kita tambah. Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Nah, untuk yang kelas 4-nya, karena kan kurikulum Merdeka 1 dan 4 kurikulum Merdeka, jadi tidak bisa pakai status tadi naik kelas. Kalau statusnya naik kelas yang seperti ini itu tidak bisa
edit, tidak bisa ditambahkan seperti ini. Jadi harus tambah kelas seperti kelas 1 tadi ya. Nah, ini kita tambahkan, kita pilih kurikulumnya kelas 4. Kemudian kita pilih wali kelasnya dan kelas 4. Kemudian kita klik simpan. Nah, jadi ada 2 ya untuk kelas 4-nya nanti akan kita hapus satu-satu. Nah, untuk anggota rombalnya ini dikeluarkan. Jadi kita klik terlebih dahulu ya untuk yang ini. Nah, ini ya untuk 2013 kita pilih anggota rombel. Kita pilih keluarkan dari rombel, kita pilih ya dan satu-satu ya. Oke, ada berapa? Kita coba refresh dulu. Ini kita coba refresh. Ada 16 siswa. Nah, kita close. Kemudian kita masuk kurikulum merdekanya. Kelas 4 yang pakai kurikulum merdeka, kita masuk anggota rombal dan kita cek di sini ada siswa yang belum masuk rombal. Kita blok, kemudian kita masukkan ke rombal kelas 4 yang kurikulum merdeka. Ini salah tadi ya di awalnya ya, harusnya dinaikkan, bukan dinaikkan, tambah baru. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang kelas 4 kurikulum 2013-nya kita hapus. Iya, kita hapus. Dan di sini sudah berhasil, kita coba reload. Nah, jadi setiap kita sudah selesai menyimpan, kita coba reload lagi dan kita cek lagi di validasi. Lagi-lagi kita jadi bolak-balik ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya ngecek apakah masih ada yang invalid atau tidak. Nah, di sini untuk rombel masih invalid 7, rombongan belajar. Kita coba mana? Oh iya, ini ya. Nah, rombel kelas 4 ya, nama tidak memiliki pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu kita tambahkan pembelajaran. Ini apa nih, kelas 1? Oh, ini kelas 1 belum memiliki anggota rombel. Nah, anggota rombel nanti kita tambahkan di SP ya. Sepeda tadi. Nah, pertama kita tambahkan dulu pembelajaran untuk setiap rombelnya. Nah, kita masuk rombongan belajar menunya, kemudian kita pilih reguler. Kemudian Bapak Ibu kita pilih kelasnya, misalkan kelas 1, kita pilih pembelajaran. Nah, di sini kita memerlukan SKBM. Karena ada nomor SK-nya ya. Nah, mana ya? Ini dia nomor SK-nya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada pendidikan agama Islam. Ini tinggal disesuaikan saja ya. Di sini kita tambahkan dulu PTK-nya siapa, kemudian SK mengajarnya, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Tanggalnya 17 ya. Kemudian guru kelas 1 itu Ibu Wiwi ya. Kemudian kelas 2 tuh masih tanggal yang sama. Kemudian untuk pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, ini diisi seperti ini ya. PTK, SK mengajar, tanggal SK-nya. Kemudian untuk muatan lokalnya, di sini ada tambahan baru untuk mapelnya yaitu bahasa Inggris. Nah, ini muloknya juga ada potensi daerah.
Ya, muloknya tambahkan pakai guru kelas juga sama, karena nggak ada guru mulok. Untuk nomor SK-nya sama semuanya. Kemudian kalau misalkan ada guru seni, silahkan ditambahkan. Kalau sudah nih seperti ini, kita klik simpan. Nah, baik, sudah kita simpan ya. Kemudian Bapak Ibu kita close. Ini baru satu kelas. Kita lakukan hal yang sama di kelas yang lainnya. Pembelajaran kelas 1. SK-nya sama, tanggalnya juga sama. Guru kelasnya yaitu PJOK. Salah. Teteng. Bahasa daerah. Oh, untuk yang kurikulum 13 nggak ada ininya. Nah, begini ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya ini dilakukan pada kelas-kelas yang lain juga ya. Saya skip dulu. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Di sini status guru di sekolah saya di sini gurunya kurang ya. Jadi ada satu guru memegang 2 kelas. Contohnya ini kelas 1 dan kelas 2 Ibu Nining. Tapi untuk pembelajarannya kita pilih salah satunya saja yang diisi. Untuk data wali kelasnya di luar seperti ini kita isi dengan nama yang sama. Tapi untuk isi pembelajarannya, contohnya yang ini kelas 1, pembelajarannya diisi atas nama wali kelasnya Ibu Nining. Tapi untuk yang kelas 2 nya itu kita tidak isi ya untuk data wali kelasnya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke validasi lokal lagi. Kita klik refresh saja. Kemudian di sini ada warning jadwal atau lombalnya. Ini kita bisa kerjakan nanti ya. Kemudian Bapak Ibu kelas 1 tidak memiliki rombal. Nah, untuk mengatasi yang tidak memiliki rombal ini, kita harus menambahkan rombal di halaman SP Datadik. Saya akan coba masuk ke halaman SP Datadik. Apakah bisa dibuka? Kemudian kita pilih manajemen SSO dan di sini kami segera kembali. Ini untuk saat ini SP Datadiknya masih dalam proses perbaikan ya atau maintenance. Jadi kita tidak bisa menginputkan siswa dari SP Datadik. Nah, baik Bapak Ibu, itu untuk invalid kelas 1 ya. Kemudian di sini ada warning untuk jadwal dan rombel. Selanjutnya kita masukkan saja jadwal pelajarannya di masing-masing kelas. Nah, di sini kita masuk menu jadwal, kemudian sebentar. Kita pilih kelasnya ya. Misalkan di sini kelas 1 hari Senin itu ada 5 jam. Di sini ada 4 jam PAI, kemudian ditambahkan 1 jam itu guru kelas. Tambahkan 1 ya, alokasi jamnya 1 seperti ini, kemudian kita klik simpan. Nah, untuk hari Selasa, jadi untuk hari Selasa kita tambahkan PJOK terlebih dahulu 4 jam. Kemudian kita tambahkan juga
guru kelasnya yaitu 2 jam. Jadi satu hari itu jumlahnya untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu 6 jam. Untuk hari Rabu di sini karena mapelnya sudah terisi semua, dibedakan ya harinya. Di sini tinggal kita langsung saja isi 6 jam. Di sini hari Sabtu kita simpan mulok biar nggak ngagokan. Nah, kita mulok dulu. Kemudian tambahkan lagi 4 jam. Di sini kita hari Jumat. Oh iya, hari Jumat itu 5 jam ya. 5 jam. Dan hari Kamisnya 6 jam. Sip. Nah, jadi saya ulangi ya, untuk jadwal hari Senin itu ada PAI untuk kelas 1 ya. Dan hari Selasanya ada PJOK. Disesuaikan saja untuk mapel itu, jangan sampai ditumpuk di satu hari. Karena maksimal satu harinya itu adalah 6 jam pelajaran. Begitu ya. Kalau misalkan di kelas 1-nya PAI-nya ada di hari Senin untuk kelas 1, berarti di kelas yang lainnya juga jangan sampai di hari Senin, harus dibedakan harinya. Nah, selanjutnya saya akan contohkan di kelas 2 ya. Di sini kelas 2 hari Senin itu karena jadi yang perlu pertama kita input adalah mapel terlebih dahulu ya. Karena tadi kelas 1 PAI hari Senin, berarti di kelas 2 saya akan masukkan hari Selasa untuk PAI-nya 4 jam, kemudian di hari Rabu saya masukkan mapel PJOK-nya 2 jam. Nah, begitu. Terus untuk muloknya saya masukkan di hari Sabtu. Karena kelas 2 itu gurunya atau wali kelasnya sama, terus nggak ada pembelajaran ya. Nggak ada jam untuk wali kelas yang merangkap. Untuk di Dapodik, tapi sebenarnya di realnya adalah memegang 2 kelas. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke kelas 3 biar lebih jelas lagi. Nah, tadi hari PAI hari Senin di kelas 1, kelas 2-nya di hari Selasa, dan di kelas 3-nya dimasukkan di hari Rabu untuk PAI. 4 jam, dan PJOK-nya di hari Kamis. Nah, hari Kamis. Hari Sabtunya diisi dengan mulok. Nah, jadi yang ini dulu ya. Nah, kita masukkan. Selanjutnya kita balik lagi ke hari Senin, tinggal isi hari Senin jumlahnya 5 jam. Kita rubah di sini menjadi 5. Karena ada upacara ya, hari Selasanya nggak ada upacara, jadi dimasukkan 6 jam. Hari Rabu karena sudah ada PAI 4 jam ditambah lagi 2 jam. 2 seperti ini. Kemudian simpan, Kamisnya ditambah 2 jam. Jumatnya itu pakai 5 jam ya. 5 jam. Terakhir Sabtu sudah ada mulok 2 jam ditambah guru kelasnya 4 jam. Sip. Nah, begitu ya. Untuk kelas yang lain juga disesuaikan, terutama untuk pengaturan mata pelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai semua, jangan lupa diklik saja validasi seperti tadi ya. Kemudian di menu pembelajaran, di mananya tadi, di jadwal, kita refresh. Dan ini adalah hasilnya.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita coba terlebih dahulu untuk SP Datadiknya masih seperti ini ya, tidak bisa. Dan kalau misalkan ada invalid yang seperti ini statusnya, berarti nanti prosesnya yang kita lakukan adalah tarik data. Nah, ini sama halnya dengan catatan ya, kita sudah menambahkan siswa di kelas 1 melalui halaman SP Datadik. Nah, nanti kita melalui proses tarik data. Kemudian kita coba masuk ke beranda, dan di sini sudah muncul semua ya data-datanya, dan tadi masih warning. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.